itu terjadinya juga tahun ini dari P ke S. Paham ya? Jadi P ke S tahun ini, terus kemudian S-nya jual keluar juga tahun ini. Jadi kalau mau di jurnal tahun itu realize sekaligus unrealized. Paham ya? Nah, cuman impact-nya adalah kalau dianggapnya tahun ini dia jualnya PKS, maka di sini harusnya ada gain on sale of land berapa? 2000 ya. Gain on sale of land 2000, di S ada gain on sale of land berapa? 3000. 3000. Totalnya berapa? 5000 ya. Seandainya tidak ada adjustment, maka ini akan menjadi berapa? 5000. 5000 itu sudah tepat belum? Sudah tepat, paham ya? Karena kan dia seolah-olah belinya 2000, jualnya 7000, pas. Paham ya? Jadi karena sudah tepat, tidak ada adjustment lagi terkait penjualan tanah yang masih dalam tahun yang sama. Bisa dipahami? Oke. Dan karena ini ditambah 2000, ini tambah 3000, maka nanti separate income-nya ini menjadi 140 ditambah 3000 dikurang 90 ya. Menjadi 52. Di sini kita separate income-nya kita masukin 52. Oke, sementara yang punya S sama seperti yang kita bahas kemarin menjadi berapa? 43. Oke, bisa ya. Nah, terus kita coba alokasikan. Nah, untuk ini, untuk apa namanya? Kemarin itu saya pelajari lagi, ternyata kalau untuk mutual holding itu lebih enak kalau ininya nggak dimasukin di sini, teman-teman. Amortisasi dan apa namanya? Amortisasi dan apa kalau ada intercompany. Ya, kenapa? Karena jadi takutnya merusak rumusnya. Jadi mending kita taruh di belakang aja. Oke. Jadi di sini tetap 52, sini tetap 43. Ya, terus kemudian baru kita alokasikan. Yang S kita alokasikan 0,8 S ke B dan 0,2 S ke NCI. Terus yang yang P kita alokasikan 0,2 ke S dan 0,8 ke CI. Oke, bisa ya. Jadi tetap rumusnya basicnya ini. P itu akan menjadi begini. Ya, asumsinya menjadi P sama dengan 52.000 ditambah 0,8 S. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, cuman S-nya bersihkan dulu. Nah, di sini kan tadi yang belum kita masukkan, S itu kan masih harus kita kurangi dengan amortisasi. Nah, jadi S-nya, jadi 0,8 S, ini S-nya kita kalikan dengan amortisasi. Paham ya? Nah, seandainya transaksi kemarin itu unrealized-nya tahun dulu ya, tahun ini kita realize, maka nanti ini akan kita tambahkan di luar. Ditambahkan berapa? 2.000. Kenapa? Soalnya downstream. Ya, jadi dia tidak dikalikan 0,8. Oke, tetapi seandainya dia upstream, nanti kita masukkan. Nah, paham ya? Nah, tapi kan ternyata downstream dan upstream di tahun yang sama. Downstream dan upstream, apa namanya? Realize-nya dan unrealized-nya di tahun yang sama. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan. Oke, maka rumus dasarnya menjadi 52 dikalikan 0,8 S-nya dikurangi 5.000. Maka akan menjadi 52 ditambah 0,8 S dikurang 4.000 atau 48. P menjadi 48.000 ditambah 0,8 S. Bisa dipahami? Jadi sebenarnya sama aja sama kalau ditaruh di sini. Ya, cuman takutnya ngerubah rumus. Ya, jadi mendingan ditaruh di bawah sini aja. Bisa dipahami ya, ini asal usulnya P 48.000 ditambah 0,8 S ya. Oke, berikutnya S-nya lempeng itu menjadi 43.000 ditambah 0,2 P. Maka nanti kita masukkan substitusi bla 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 akan ketemu P-nya 98095, S-nya berapa? 62619. Oke. Terus kemudian di sini akan kita cari income from S. Income from S itu dari kotak ini kan kelihatan ya. Income from S itu menjadi berapa?
0,8S dikurang berapa? 0,2P. Oke, jadi 0,8S dikurang 0,2P. Tapi jangan lupa, kan tahun ini ada amortisasi. Jadi masih kita kurangi lagi dengan amortisasi patennya. Oke, jadi rumusnya menjadi ya 0,8S ditambah 0,2P dikurang 0,2P dikurang amortisasi. Ini 0,8S, 0,2P ini amortisasinya jangan lupa dikalikan 0,8 karena di income from S itu kan yang diakui hanya yang punya P. Oke ya, akan ketemu 26476. Sudah nyambung atau belum? Awal-awal udah disuruh bahas begini, sabar ya. Saya kemarin itu saya pikir ketemu pas puasa itu cuma 3 kali ya, ternyata 4 kali ya kita ya, mantap full. Iya soalnya nggak ada yang lobby, biasanya kan di lobby ini Pak mau nambah libur gitu, sekarang nggak mau nambah kalian, udah bosan ya liburan ya. Oke. Atau cara lain mencari income from S, itu kan kemarin apa rumusnya? Rumusnya apa? Income from S. Rumusnya apa? CI ya? CI dikurangi apa? Separated income, Pak. Income, oke. Jadi kita kurangkan. Coba dimasukkan di sini. 0,8S, 0,8P, ya kan? Dikurangi dengan 0,8P kan? Dikurangi dengan 52.000 ya, dikurangi dengan 52.000 hasilnya sama 26476. Mana yang lebih gampang? Yang lebih gampang yang ini ya, karena dia nanti mau ada downstream, upstream atau amortisasi berapapun, ini ya paling simpel gini doang, nyarinya tetap begini. Oke. Nah, terus berikutnya NCI expense itu akan menjadi 0,2S ya. 0,2S ini kan 0,2S. S-nya berapa tadi? Ini 62.000 dikurangi dengan amortisasi. Karena untuk NCI kan juga diamortisasi. Maka nanti berapa? 0,2S dikurangi 0, ini 1.000. 20%-nya dari berapa amortisasi tadi? 5.000. Oke, bisa dipahami ya? Jadinya ketemu 11.524. Oke, jadi sudah ketemu kita income from S, NCI expense, tinggal mencari apa? Income from investment in S. Nah, kemarin yang terlewat saya itu di jurnal metode equity-nya. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan konvensional, itu perusahaan itu akan menganggapnya sebagai constructive retirement saham. Masih ingat nggak dulu di AKM constructive retirement? Halo? Kan membeli saham sendiri itu kan ada 2 jenis, ada constructive retirement, ada apa? Treasury stock. Ini yang constructive retirement dianggapnya sebagai constructive retirement. Jadi sahamnya itu dihapus. Ya, jadi di metode equity kemarin, mohon maaf ya, saya lupa menjelaskan. Jadi ketika si anak itu membeli saham induknya sendiri dan ketika induk itu menerapkan metode konvensional, itu induk akan menganggapnya sebagai constructive retirement. Jadi si induk akan menjurnal investment in S dia dikurang sejumlah nilai pembelian anak. Paham ya? Sudah pembelian, terus kemudian dia akan mendebit saldo capital stock-nya. Nah, nanti kalau kurang selisihnya akan dimasukkan ke return earning. Oke. Nah, sekarang kita coba di kasus ini. Jadi si anak itu membeli 20% induk seharga berapa? 100.000, 20% induk. Maka nanti saham induk yang akan kita hapuskan itu adalah sebesar 20%. Kita lihat saldo saham induk ada berapa? 80.000 ya. Ya, 20%-nya berapa jadi? 20% dari 80.000 berapa? 16.000. Jadi nanti kita akan menjurnal di sini ya, ketika si anak membeli induk, maka di buku besar kita akan menjurnal investment in S di kredit, debitnya adalah common stock sebesar 16.000. Oke.
dan selisihnya masuknya ke return earning. Oke, ini yang misalkan tolong diingat-ingat ya. Ini nanti filenya saya kasih, mudah-mudahan bisa itu dijadikan alat buat belajar. Ini ya, kurang jurnal ini berarti kemarin saya. Oke, jadi kita coba jurnal semua di metode equity-nya. Jadi ketika membeli, nanti akan menjurnal apa? Investment in S pada cash. Investment in S pada cash. Terus berikutnya, sebentar saya... Terus berikutnya ketika anak membeli saham kita tadi, sahamnya induk, ya kita si induknya akan menjurnal common stock dihapus 16, sisanya ke RE pada investment in S 100.000. Dan ketika kita membagi dividen, ya kita akan menjurnal dividen 20.000 pada cash. Oke. Nah, tetapi ternyata ada 4.000 dividen itu buat anak, kita akan menjurnal investment in S didebit pada dividen. Ya, berpengaruh. Terus ketika menerima dividen dari anak, kita akan menjurnal cash pada investment in S. Nah, dan ketika di akhir tahun kita tadi ngitung income from S-nya sekian kan, kita akan menjurnal investment in S didebit 26476 pada income from S 26476. Oke. Dari 5 jurnal ini, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 jurnal ini, maka nanti kita akan ketahui bahwa saldo investment in S itu akan menjadi awalnya 180 tambah income from S dikurangi dividen ditambah dividen ke S ya, dikurangi constructive retirement-nya, maka saldonya yang kita masukkan di sini investment in S ya, itu menjadi 94476. Oke. Nah, angkanya sudah ada semua. Ya, ini income from S, income from P nggak ada, kan jadi dividen income ya, asumsi kita cost ya. Terus berikutnya S-nya ini tadi berapa? 94476, investment in P-nya tetap 100 ya. Dijumlahkan, nah siap dibuat eliminasi. Oke, eliminasi yang pertama adalah ya sama seperti kemarin ya, cuma angkanya sekarang udah lengkap. Income from S 2646, dividen income-nya S 4000, dividen S 16000 sama investment in S berapa? Sisanya jadi 14476. Oke, terus jurnal untuk mengeliminasi investment in P ya, berarti investment in S didebit, kreditnya apa? Investment in P. Ya, 94 dikurang 14476 ditambah 100.000, maka saldonya tinggal 180.000. Nah, maka itu akan kita eliminasi di jurnal yang ketiga, investment in S 180.000. Oke, yang didebit common stock sesuai saldo apa ya 50.000, RE-nya 150 dan akan muncul paten 25.000. Ya, selisihnya nanti di NCI atau NCI itu sebesar 10%-nya ini ya. 20%-nya ini. 225 atau 45.000. Oke, terus amortisasi paten, expense pada paten 5.000. Terus NCI expense sebesar hitungan kita tadi ini ya, NCI expense ya. NCI expense 11.524 pada dividen dan NCI. Oke, selesai. Lebih cepat sekarang ya iyalah disiapin dulu. Ya, ini nanti saya kasih ya. Oke,
Ada yang ditanyakan dari sini? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, masih meresapi, ya udah saya kasih waktu buat meresapi. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Nanti insya Allah filenya saya kasih. Kita masuk ke pertemuan minggu ini. Ya, ini temanya masih orang asing juga. Bentar. Itu cuman buka belum diarahin. Berikutnya, bagaimana kalau kita memiliki anak perusahaan, ternyata anak perusahaannya di luar negeri, maka nanti ketika kita membuat trial balance yang mau kita masukkan kertas kerja apa? Kertas kerja konsolidasi, oke. Maka nanti akan menjadi seperti ini. Ini punyanya P, ini punyanya S. Ya, kita di sini mata uangnya rupiah misalnya. Terus kita punya anak perusahaan di Amerika, mata uangnya dolar. Kira-kira bisa dijumlahkan nggak? Nggak bisa karena satuannya lain. Untuk itu kita perlu melakukan, ya, kita itu perlu merubah mata uang si anak ini agar dia mata uangnya sama dengan mata uang induk. Jadi yang disesuaikan si punya induk biar sama dengan anak atau biar sama anak seperti induk? Anak dong, yang ngalah dong. Ya sama kayak kalian kalau di rumah kan ngalah sama orang tua. Sama kayak saya kok. Saya juga begitu kok. Anak saya juga ngalah sama saya. Nah terus berikutnya, paham ya? Nah dalam melakukan proses perubahan mata uang ini dari mata uang
masuknya anak ke mata uang induk. Ini kan anak mata uang yang dipakai di sini mata uang apa? Mata uang pelaporan ya. Bukan fungsional pelaporan. Bisa nggak sama dengan fungsional? Ya bisa aja. Ya cuma istilahnya mata uang yang dilaporkan di laporan keuangan si anak namanya mata uang pelaporan. Nah, bagaimana cara merubah mata uang pelaporan anak agar mata uangnya itu sama dengan mata uang induk? Nah, ada dua cara yang bisa dipakai sesuai aturan. Ya, ada yang namanya translasi, ada yang namanya remeasurement. Oke, translasi itu atau biasa disebut sebagai closing rate method atau current rate method, sementara persamaan katanya remeasurement adalah temporal method. Ya, dan ini bukan pilihan. Jadi kita harus milih translasi, kita milih remeasurement suka-suka, enggak, ada aturannya, paham ya? Nah, mana yang bisa menggunakan translasi? Jadi ketika si anak ya di sini tuh dia kan mata uang pelaporan nih, dia kan dolar mata uang pelaporannya. Si anak ternyata mata uang pelaporannya itu sama dengan mata uang fungsionalnya, paham ya? Maka kita harus melakukan yang translasi, wajib pakai translasi. Tetapi ketika anak mata uang fungsionalnya, dia tuh sehari-hari tuh kalau mengukur apa-apa dia pakai rupiah juga misalnya. Ya, terus karena dia di Amerika, dia melaporkannya pakai Amerika gitu misalnya. Kan beda nih antara mata uang pelaporan sama mata uang fungsional. Paham ya? Nah, maka kita sebagai induk, nanti kita harus melakukan yang namanya remeasurement dalam merubahnya tadi. Paham ya? Oke. Jadi ini bukan pilihan dari perusahaan, ya ada syaratnya. Jadi kalau perusahaannya begini pakai remeasurement, kalau begini pakai translasi gitu kan. Oke, yang translasi yang apa? Ketika mata fungsional anak itu sama dengan mata uang pelaporan. Sementara kalau mata uang fungsional anak tidak sesuai dengan mata uang pelaporan, ya maka kita akan menggunakan remeasurement. Oke. Contoh misalnya begini, kita perusahaan Amerika nih kita. Nah, kita punya 3 anak perusahaan di UK. Maka terdapat kemungkinan seperti ini. Kalau si induknya pakai pound, kalau si anaknya mata uang fungsionalnya pound, terus dia menyajikannya pakai pound, maka kita akan menggunakan closing rate method atau current rate method. Kan sama. Terus kalau mata fungsional anak itu US, ya, sementara mata uang penyajiannya dia pound, maka kita nanti akan menggunakan temporal method. Sementara kalau kita anaknya itu pakai euro, ya, dan kemudian pakai pound, pelaporan mata uang penyajian, maka kita pakai temporal. Bisa dipilih dua-duanya ini. Pakai temporal aja deh biar gampang teorinya. Oke? Sudah ya pengantarnya ya. Pengantarnya itu. Jadi intinya kita merubah mata uang anak menjadi mata uang seperti induk. Istilahnya apa? Istilahnya kalau bahasa Indonesia itu menjabarkan. Jadi kita menjabarkan mata uangnya menjadi sama. Nah, dalam cara menjabarkan nanti, ya itu nanti kita itu kasusnya nanti akan ketemu hal seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, nanti itu kita akan dihadapkan dengan trial balance, ya kan? Kan ini pos-pos yang ada di worksheet ya. Semua trial balance-nya akan ada di worksheet kan. Jadi nanti akan ada aset, ya kan? Terus kemudian ada ya, terus kemudian ada dividen, ada OJI kalau ada. Terus berikutnya ada akumulasi depresiasi, terus ada pendapatan, ada ekuitas. Nah, jadi kan ada 5 unsur laporan keuangan ya. Ada pendapatan, ada beban, ya kan? Terus kemudian ada aset, liabilitas, sama ada apa? Ekuitas. Nah, masing-masing 5 unsur ini nanti akan dikalikan dengan rate yang berbeda-beda. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai istilah rate ya. Nah, berikut rate yang dipakai ya. Ya, pertama ada untuk ekuitas ya.
itu kita nanti pakai historical rate. Ya, jadi sesuai dengan pas dulu beli rate-nya berapa. Ini untuk yang transaksi yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini untuk apa? Remeasurement. Oke, kita bahas transaksi dulu ya. Nah, return earning setelah perolehan ya, nanti dia pakai akumulasi. Oke, ini pakai apa? Historical rate. Jadi nanti kita kalikan dengan rate pada saat dulu membeli. Nah, sementara enaknya kalau translasi semua aset ya, apapun jenis asetnya ya. Jadi di sini aset itu dipilah menjadi ada yang monetary asset, ada non monetary asset yang dihitung pakai historical cost, sama ada non monetary asset yang dihitung pakai nilai wajar. Nah, tapi kalau di metode translasi, apapun jenis asetnya dia pakai closing rate. Begitu juga dengan liabilitas. Sama ya, ngapalinya ya. Aset liabilitas pakai closing rate atau rate pada saat tanggal neraca. Bang ya. Nah, untuk laba rugi, semua income dan semua revenue ya. Belum nanti. Untuk laba dan rugi ini untuk penjualan, untuk penerimaan revenue, kita menggunakan apa? Kalau bisa kan sebenarnya rate real ketika terjadi transaksi, tapi kan transaksi kan masif ya, ada banyak di perusahaan sepanjang tahun. Jadi nanti untuk memudahkan digunakan rate rata-rata. Jadi perusahaan nanti nyari, rate rata-rata sepanjang tahun sekian. Oke. Begitu juga untuk cost of sales ya, dan semua expense-nya termasuk beban depresiasi ya, nanti pakai kurs rata-rata. Ya, jadi anak kan sudah punya depreciation expense sekian, ya udah tinggal kalian dengan kurs rata-rata. Oke. Sementara untuk dividen nanti pakai actual rate pada saat dia dibayarkan. Oke, kan ada 5 ya tadi ya. Aset, liabilitas, ya pakai apa? Current rate. Paham ya? Ekuitas pakai historical rate, pendapatan dan beban pakai rate rata, average rate. Paham ya? Satu lagi dividen pakai actual rate. Oke, gampang ya ngapalinya ya. Yo, poin ya, habis itu tahu. Sementara untuk remeasurement itu akan lebih rigid lagi. Tadi kan baginya kan cuma 5 kali. Ini jadi dibagi-bagi ya. Untuk remeasurement atau temporal method. Untuk saham itu sama ya. Untuk ekuitas sama seperti temporal, sama seperti closing rate method atau remeasurement atau translasi ya, sama. Dia pakai historical rate dan ini. Sementara untuk aset yang pakai closing rate itu hanya yang monetary asset, hanya cash receivable payable gitu. Sementara untuk non monetary ya, yang dia disajikan dengan historical cost, dia nanti akan dikalikan dengan historical rate, yaitu rate pada saat dia dibeli dulu. Sementara untuk aset selain cash ya, yang dia dilaporkan dengan fair value, nanti dia pakai rate pada saat dia dilakukan penentuan fair value-nya. Lebih rigid. Oke. Terus berikutnya untuk sales ya, dia pakai rate rata-rata, tapi untuk cost of sales dia pakai historical rate. Harus pakai historical rate. Sementara untuk depresiasi dia pakai historical rate, terus didepresiasi. Paham ya? Rate-nya dulu pas beli asetnya didepresiasi. Jadi kita punya 2 catatan. Sementara untuk dividen sama pakai actual rate. Pusing ya? Oke, kita coba praktekkan. Nah, untuk ini ya, untuk memudahkan, saya hanya akan fokus di translasi yang kita mencatat anak dengan menggunakan metode equity. Paham ya? Karena setahu saya nanti soal ujiannya kayak begitu. Nah, nanti misalnya ternyata soal ujiannya tidak itu, nanti di pertemuan terakhir nanti saya akan saya akan coba jelaskan lagi yang metode yang lainnya. Oke ya. Benar enggak?
Jadi ceritanya begini, pada tanggal 31 Desember 2015 atau 1 Januari 2016 ini si P, perusahaan yang berdiri di Amerika, itu membeli sebuah perusahaan di UK seharga 455 dolar. Ingat ya, dolar ya. Pada saat itu nilainya adalah nilai dolarnya adalah berapa? 1,3. Nah, pada saat pembelian itu ya, pada saat pembelian itu nilai wajar asetnya itu sama kayak nilai wajar apa namanya? Sama nilai bukunya sama, oke. Maka dalam mencatat ini nanti ya, pertama kita harus hitung dulu apakah ada ekses atau tidak. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Nah, ini pembelian kita, totalnya 455. Kita beli 100% ya teman-teman ya, jadi nggak usah di 100% kan. Nah, pada saat itu diketahui modal anak itu sekian. Nilai buku perusahaan seperti ini, neracanya anak, ada aset, account receivable pada itu, semuanya pakai pon dulu ya, ini pakai pon. Nah, jadi agar bisa kita mengukur ke dalam induk, ya, ini kita dapat ekses berapa. Ini semuanya kita konversi pakai apa? Kursnya pada saat pembelian. Oke, bisa dipahami? Jadi ini kita kalikan 1,3 semua. 1,3, kursnya 1,3 ya. Nanti akan ketemu ekuitas anak pada saat tanggal pembelian itu adalah sejumlah ini. Berapa? 260 ditambah 65. Jadi net aset anak ada berapa? 325. 325. Jadi dalam kasus ini kita membeli seharga 455 untuk memperoleh 325. Ya, untuk memperoleh net aset sebesar berapa? 325. Oke, paham ya? Ini net asetnya 325. Maka akan ada ekses sebesar berapa? 130. Bisa dipahami? Bisa ya? Ayo. Akan ada ekses sebesar 130. Nah, ini 130 eksesnya. Ini cara ngitungnya tadi seperti ini ya. Nah, kita punya ekses 130 apa tadi? 130 dulu. Kalau dipoundkan jadi berapa? 100.000 pound. 100.000 pound dari mana? Ya tinggal 130 dibagi berapa? 1,3. Paham ya? Karena ini induknya, anaknya ada di UK, maka nanti dalam mengamortisasi kita harus diamortisasinya pakai poundnya, bukan pakai dolarnya. Jadi nanti bukan 130.000 dibagi 10. Kan umurnya ini 10 tahun nih, dianggapnya sebagai paten ya, 10 tahun. Jadi nggak dibagi 10 ya, melainkan dibagi 10 nanti yang 100 pound, karena kan anak nih. Paham ya? Oke. Saat yang sama juga P itu ngasih uang ke S sebesar 60.000 pound atau 78 ini. Masih utang lah gitu kan. Nah, terus waktu berjalan bla 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 bla. Sepanjang terjadi transaksi macam-macam sehingga si anak memiliki trial balance seperti ini di akhir periode. Ya kan? Nah, terus kita mau melakukan. Nah, di sini mata uang fungsional anak itu sama dengan mata uang pelaporannya. Jadi kita harus melakukan apa? Untuk merubah uang menjadi dolar, translasi. Oke, kita harus melakukan translasi. Nah, tadi kan kita sudah ngerti aturannya ya. Di sini diketahui kurs rata-ratanya 125, kurs akhir tahunnya 1,2, sementara pada saat dibagi kursnya berapa? 100. Maka ya kita angka-angka ini kita masukkan ke sini, kita kalikan untuk semua aset dan liabilitasnya, kita kalikan apa? Kurs sekarang, paham ya? Kurs tanggal neraca ini semua aset, semua liabilitas ya, pakai kurs sekarang
ya, pakai kurs akhir tahun. Sementara untuk semua beban, ya, untuk semua beban dan semua pendapatan, ya, itu pakai apa? Kurs rata-rata, paham ya? Sementara untuk dividen pakai kurs dibagi itu dividennya berapa? Di sini dikasih tahu ya. Pada bagi dividen kursnya berapa? 1,22. Sudah penuh semua ya. Nah, untuk capital stock dan return earning awalnya si anak itu pakai kurs pada saat beli. Lu kan di sini nggak ada, Pak. Ya, kan di sini ada. Pas dulu beli kursnya berapa? 1,3. Paham ya? Historical rate-nya 1,3. Ini akan ketemu 1,3. Nah, ya akan kita kalikan 1,3. Kita kalikan semua, bla 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 gitu kan. Ya, paham ya ini aturan mengalikannya ya? Halo? Yes? Paham, Pak? Kita kalikan semua, akan ketemu angka, ya total equity-nya, total yang dikredit menjadi 1.205. Nah, sekarang pakai matematika saja deh logikanya. Ini kan balance ya antara debit dan kredit 961 ini 961. Balance ya, tetapi dikalikan dengan angka yang beda-beda. Yang ini ada yang 1,2, ini 1,25, 1,22 dan di bawah juga sekian. Kira-kira nanti jadi balance nggak di sebelah sini yang jadi dolar? Enggak, jadi nggak balance. Maka akan timbul selisih. Di kasus ini yang kredit lebih banyak dibandingkan yang debit. Maka biar balance nanti di bagian debit kita tambahin sebesar selisihnya biar balance ya, tambah 28650, paham ya? Nah, ini disebut sebagai selisih yang muncul karena translasi. Oke. Nah, selisih ini pada translasi nanti akan diperlakukan sebagai apa? OCI. Nanti akan dimasukkan sebagai OCI yang masuk ke laporan laba rugi si konsolidasi nanti. Ya, kita masukkan ke trial balance anak ini nanti. Oh, ada selisih dari translasi berapa? 28650. Nanti dilaporkannya di OCI. Sementara untuk remeasurement, ya, tadi memang sengaja belum saya jelaskan. Sementara selisih itu kalau muncul di remeasurement, ya, kalau laba rugi kan masuk di kalau translasi masuk di OCI nih. Kalau remeasurement masuk ke laporan laba rugi. Ya, jadi di anak nanti ada apa other gain lagi, other income atau other expense. Oke, bisa dipahami? Di translasi ini masuk ke OCI. Saldonya di debit nih. Saldonya di debit 28 sekian. Jadi itu apa rugi kita? Akun income atau akun expense kok di debit? Itu apa rugi? Rugi, Pak. Nah, rugi ya. Kita ada rugi dari transaksi 28650. Maka kita sudah ketemu angka dolarnya. Ini angka dolarnya. Paham ya? Nah, berarti siap kita masukkan ke kertas kerja apa konsolidasi. Kita masukkan. Ini yang cost ya, skip ya. Nah, kita masukkan ke sini. Bla 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 kita masukkan seperti ini. Oke ya. Jadi kalau angka yang ini kemarin kan langsung bisa dimasukkan. Nah, kalau sekarang harus kita lakukan translasi dulu atau remeasurement. Bisa dipahami? Dimasukkan. Nah, ini kita hanya fokus di metode equity ya. Maka nanti di sini kita itu akan setelah kita ketemu transaksi ini, kita masukkan ya termasuk OCI-nya kan juga ada di sini nih. OCI-nya sekian nih. 28650. Ya, debit. Karena debit berarti di sini tanda kurung. Di sini kan temennya ekuitas semua kan. Ya, ekuitas kan saldo normalnya di kredit. Maka ini kalau debit di kurung. Oke. Nah, sudah ketemu ini, maka nanti angka yang misterius itu biasanya adalah income from S. Paham ya? Terus kemudian apa lagi? Investment in S, mana investment in S? Investment in S. Ini Pak sudah ada Pak nih kan? Nggak ada, makanya nanti saya ajarin cara nyarinya. Investment in S sama ini nanti juga bakal misterius. Nah, untuk bisa mencari angka-angka ini kita harus bisa membuat jurnal di metode equity-nya.
terkait investasi di mata uang asing. Nah, inilah jurnal-jurnal yang kita buat, ya, jurnal-jurnal yang kita buat. Pertama, ya, ketika kita dulu beli, kita jurnalnya apa? Halo, investment in S, berapa tadi kita belinya? 255, berapa? 455 tadi, Pak. Nah, kita beli harga berapa tadi? 455. 455 mana tadi? Nah, ini yang pertama beli dulu ya. Pertama beli dulu, kita pas beli jurnalnya apa? Investment in S. 455 ya, 455. 455. Nah, terus berikutnya, ketika si anak mengumumkan income, ya, ketika si anak mengumumkan income, maka kita akan menjurnal apa? Investment in S pada income from S. Sebesar apa? Nah, coba kita lihat. Net income anak itu berapa? Yang di kertas kerja tadi. 106 ya. 106.250. Tahu ya? 106.250 ya. Nanti ini akan 106.250 dikurangi dengan amortisasi paten. Ya, amortisasi paten. Nah, tadi kita punya paten jumlahnya berapa? 130.000. 130.000 ya, 130.000 dolar atau ponnya berapa? 100.000. 100.000 pon ya, 100.000 pon. Nah, amortisasinya nanti pakai pon atau pakai yang dolar? Pakai yang 130 atau pakai yang 10? 100. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini masa manfaatnya 10 tahun, maka amortisasinya per tahun itu berapa? 10.000 pon. Oke, 10.000 pon. Nah, jadi nanti kita itu seolah-olah akan memunculkan apa? Amortization expense. Si anak itu seolah-olah mencatat amortization expense berapa? 10.000 pound. Nah, kan kita harus mengaku itu. Kan ya? Di sini harus kita sudah. Nah, ini kan masih pound. Terus kita kalikan dengan apa? Berarti kita kalikan dengan apa? Kurs. Ini aset apa beban atau apa nih amortisasi nih? Beban kan? Nah, maka kita kalikan dengan kurs rata. Kurs rata-ratanya berapa tadi? 1,25. Ya, maka di sini yang kita kurangkan di sini ya menjadi 12.500. Paham ya? Karena amortisasinya berapa? 10.000 pon, sementara kurs rata-rata 1,25. Oke, maka di sini jurnal jadi seperti ini. Investment in S, income from S sebesar 106.250, ini net income. Nah, kan 100% memberikan kita ya. Berarti amortisasinya juga butuh 100%. 106.250 kurangi 12.500. Atau kalau mau dijurnal 2 kali, berarti ini apa? Investment in S pada income from S 106.250. Itu untuk net income-nya ya. Dan yang jurnal yang kedua income from S pada investment in S sebesar 12.500 untuk amortisasi paten. Kalau dijadikan satu ya begini. Masih ingat? Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Halo? Oke. Ini income-nya sudah kita jurnal. Berikutnya, tadi ketika kita melakukan translasi, ya, melakukan translasi kan muncul adanya OCI sekian. Ada expense lagi kan, yang menyebabkan investasi kita nambah atau berkurang kalau ada beban seperti ini? Berkurang. Paham ya? Nah, ini akan kita akui. Ini belum kita akui kan di penjurnalan kita kan. Maka di metode equity nanti terkait OCI yang muncul dari translasi tadi, kita akan menjurnal OCI 28650, investment in S 28650. Sebesar berapa? Karena ini kita miliki 100%, berarti kita masukin 100%. Seandainya kita milikinya nggak 100%, misalnya 90%, berarti ya jangan semua.
Ini hanya 90%. Oke, bisa dipahami? Jurnal berikutnya. Oke. Nah, terus jurnalnya lagi itu terkait selisih paten, teman-teman. Terkait selisih paten. Awalnya kita punya paten tadi berapa? Yang di saldo kita $130. Paham ya? Jadi di catatan kita tuh punya paten $130. Tetapi di tahun ini kita amortisasikan sebesar berapa? 10.000 pound. Ini bukan 145 ya. Kurs rata-ratanya tadi berapa? 1,25 ya. 1,25. Oke. Jadi awalnya kan tadi kita punya saldo berapa? $130. Paham ya? Nah, terus kita amortisasi 10.000 pound. Kalau kita kalikan kursnya itu menjadi berapa? 12.500. Terus maka saldo yang ada di kita itu akan menjadi berapa nanti di buku besar kita? Jadi lepas kita menjurnal investment in S ini tadi, pas jurnal investment in S mana? Pas menjurnal investment in S ini kan terkandung unsur paten kan? Unsur patennya berapa tadi? $130.000 kan? Paham ya? Nah, tetapi di jurnal amortisasi, jurnal amortisasi yang ini, yang kita mengurang 12.500, itu kan dikurangnya 12.500. Ya, maka saldo paten yang ada di investment in S itu akan menjadi berapa? 117.500. Bisa dipahami nggak? Nah, sementara patennya kan ada di luar negeri. Saldo patennya tadi kan awalnya 100.000 pound dikurangi 10.000 pound, maka saldonya menjadi berapa? 90.000 pound. 90.000 pound. Jadi di saldo investment kita itu harus menunjukkan bahwa kita tuh punya saldo investment in S yang terkait paten, saldonya berapa? 90.000 pound. Oke. Nah, 90.000 pound nanti kita akan kalikan dengan, karena ini paten itu aset ya, berarti kita kalikan dengan apa? Kurs ending 1,2, maka seharusnya di saldo investment kita terkandung ending paten sebesar 108. Paham ya? Sementara di jurnal 2 kita tadi pas beli sama pas amortisasi paten tadi yang masuk di income from tadi ya, saldo kita itu tinggal 117.500. Padahal harusnya ada berapa? 108. Jadi ada rugi. Jadi nanti harus kita turunkan ya, biar saldonya menjadi 108. Maka nanti investment in S akan kita turunkan berapa? 9.500. Nah, ini disebut sebagai rugi selisih kurs. Ya, rugi selisih kurs dari transaksi paten. Nanti kita akan menjurnal, karena ini 100%, maka akan kita jurnal semua pada OC, pada investment in S. Investmentnya berkurang. Paham ya kenapa berkurang ya? Karena menjadi 108, yang di catatan kita itu saldonya berapa? 117. Oke, investment in S. OC ya, OC pada investment in S 9.500. Pusing? Pusing, sekolah. Oke, bisa dipahami yang ini? Ada 2 jenis OC ini. Kalau ini kan gampang, dari transaksi aja tinggal dimasukin. Yang baru ini harus ngitung dulu nih. Ya, dari selisih paten ya. Ada yang ditanyakan? Halo? Ya, didiemin saya. Saya belum, Pak. Belum apa? Belum paham atau belum mau nanya? Belum ada pertanyaan. Oke, berikutnya yang terkait penerimaan dividen sama ya, cash pada investment in S 36.600. Nah, kan hasilnya kan dalam pound. Ya, nanti kita kalikan dengan kurs pada saat menerima. Paham ya? Tadi 1,22. Oke, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 transaksi ini, jurnal ini, kita jadi bisa mengetahui berapakah saldo investment in
S. Investment in S kan awalnya ini nih, 455 ditambah 93, ya kan, dikurangi 28, dikurangi 9500, dikurangi 36. Oke, saldo investment in S menjadi ini 474 ribu. Oke. Sementara saldo income from S di sini hanya dijumlah di sini saja. Income from S 93750. Masukkan sini 93750. Ya. Terus satu lagi itu adalah OCI. Kita jumlah dua kali ya. 2850 dan 9500. Berapa kali? Dua kali ya. Saldonya debit ya. Saldonya debit. Totalnya berapa ini? Banyak, 39. Kita masukkan 39 sekian, 38150. Oke, angkanya sudah lengkap semua jadinya. Tinggal kita lakukan eliminasi. Mau meresapi ini dulu nggak? Atau lanjut eliminasi? Halo? Ya, sebentar Pak. Diresapi ini dulu ya. Oke, sudah ya? Apa izin bertanya Pak? Iya, silakan. Jadi kalau misalkan ada nggak Pak kasusnya kalau itu udah tahun kedua gitu Pak, setelah tahun kedua akuisisi gitu Pak. Nah itu nanti Ada. oh nggak ada. Ada dong. Oh, ada. Kan kalau di metode equity kan ya begini-begini aja. Cuman mencari saldo investment inasnya jadi Berarti nanti yang patennya itu tinggal yang 108 itu ya Pak ya? Iya. Jadi berarti nanti di tahun kedua kan di saldo awalnya kan tinggal 90. Tadi kan 100. Genap tinggal 90, di akhir periodenya berarti 80 gitu kan. Logiknya pakai gitu aja. Terus disesuaikan sama kurs-kurs tadi itu ya Pak ya? Iya. Untuk equity kan gampang ya karena tidak perlu catch up ya. Cuman saldo investment inasnya kita harus nyari dulu. Jurnal selama 2 tahun jadi gimana. Mudah-mudahan nanti di tahun pertama. Insya Allah dosennya kita sudah ya berasal dari kegagalan di UAS semester 5. Ya mudah-mudahan di semester depan kita bisa ngajar tatap muka lah. Tapi gimana ya masih kayak kondisinya ya. Ngerti kondisi di India nggak? Di India itu kan dia kan sudah vaksin 60%. Jumawa mereka, kita udah vaksin, akhirnya itu masyarakatnya lepas, pemerintahnya juga lepas. Terakhir itu ada festival yang di Sungai Gangga itu kan mandi bareng kan mereka kan. Akhirnya sekarang yang terjadi di India
sehari itu kasus baru COVID itu bisa sampai 200.000 loh. Per hari 200.000. Kalau kita kan akumulasinya ya. Itu kasus baru per hari. Ya makanya kita berkaca dari kegagalan India itu, ya tolonglah jangan kendor dulu gitu. Tapi faktanya kita masih buka border dari India sih ya. Orang dia masih bebas masuk Indonesia. Tapi kita ini nggak boleh kemana-mana. Ayolah. Sebenarnya kita ketat apa enggak sih? Dan saya bingung saya juga. Oke. Bisa ya? Lanjut ya. Lanjut. Terus kita lakukan eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama itu adalah income from. Kok ini cost ya. Tadi kan kita pakai metode equity. Oh iya, benar ya. Pertama income from berapa? 93. Catat ya, ini karena tempatnya terpisah-pisah. Tempatnya terpencar-pencar. Oh, saya sudah ada yang punya rekapannya sih, sebentar. Nah, mana? Udah lah ya, pakai ini aja. Pakai ini aja ya teman-teman ya. Oke, pertama kita hapus income from S. Income from S 93.750 dividennya, terus investment in S 57.150. Paham ya? Kalau jurnal eliminasinya sih gampang di sini ya. Yang beda cuma dikit. Oke. Ini jurnal yang pertama. Sudah dicatat? Jurnal kedua, kita akan menghapus investment in S. Saldo investment in S kita hapus 455. 455 sebesar apa? Investasi awal tahun. Ya, saldo investment in S pada awal periode sekian 455. Terus pada RE 65, capital stock 260, patennya kita menunjukkan 130 pakai dolar ya. Pakai dolar. Terus kemudian other expense pada paten. Amortisasi patennya ya. Oke, bisa ya? Other expense pada paten. Nah, terus kemudian yang jurnal yang tadi teman-teman, yang akumulasi OCI tadi teman-teman. Ya, kita jurnalnya di seperti ini. Yang D di bawah lagi, investment in S kita debit pada paten 9.500. Lalu bisa dipahami? Paten dikurang 9.500 pada ini. Ini yang selisih kurs tadi loh. Paham ya? Iya, Pak. Tadi kan investment in S kita kan sudah kita kurang di metode equity. Paham ya? Di sini kita kurangin, kita tambahin lagi. Jadi biar impas. Investment in S pada paten sekian. Ini yang jurnal D. Terus jurnal E-nya lari lagi ke atas. Ya, ini yang apa namanya? Uang muka tadi sebesar 78. Ini gampang. Dengan akun resiprok yang lain-lain. Nah, berikutnya yang F itu adalah yang menghapus. Ini kan anak punya ekuitas OCI sebesar 28.650. Nah, di konsolidasi yang boleh punya ekuitas di akhir itu siapa? Induk apa anak? Induk, Pak. Hanya induk ya. Jadi ini dihapus. Jadi kita akan menjurnal accumulated OCI. Ini seharusnya debit ya. Berarti dikredit ya, dikredit. Debit adalah investment in S 28.650.
Oke, jadi jurnal yang baru itu menghapus OJI ini, paham ya? Jurnal menghapus OJI-nya anak ini, sama jurnal selisih kurs paten. Yang lainnya sama. Ya, selisih kurs paten. Jadi kalau kemarin itu patennya kursnya itu rugi, berarti nanti di sini malah ditambah dieliminasi. Oke, terus kita masukkan bla 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 bla, ketemunya sekian. Ini ya jurnal yang barunya ini ya. Ada, lihat jurnalnya ini. Yang lainnya sama. Oke, sudah bisa jurnalnya teman-teman? Aduh. Pusing, pusing sekolah. Lebih pusing lagi kalau kalian nggak sekolah, dihina sama masyarakat itu, bocah umur segitu nggak sekolah. Ayo semangat ya, semangat. Oke, berikutnya bagaimana kalau ada NCI? Ini saya nggak ngasih semuanya. Ini lihat, ada banyak sekali yang saya skip. Yang temporal method nggak saya ajarkan, ya kan? Ini sudah saya kurangi loh bebannya. Nih NCI, yang ada NCI. Contoh misalnya ini si P Corp, ini dia membeli 90% sahamnya S, 90% ya, ada NCI ya. Nah, senilai 229.500. Kurs saat beli itu 1 LCU sama dengan 0,15 dolar. LCU itu local currency unit. Ini malas ngasih nama dolar kayak dong kayak apa gitu, won gitu. LCU aja lah, nggak mikir, biar nggak mikir. Oke. Nah, ekuitas anak terdiri dari 1.000 LCU dan 500 LCU, 500.000 LCU, totalnya 1.500 LCU ya. Oke. Tapi ini masih LCU. Tadi kan aturannya kayak apa? Kita dolarkan kan? Kita dolarkan. Oke, kita kalikan. Jadi kita ini membelinya kan 229.500. Maka kita implant value-nya kita cari, ketemunya berapa? 255. 229 dibagi 90%. Oke. Nah, sementara nilai wajar anak itu adalah 1.500.000 LCU, itu kita kalikan kursnya. Kursnya pada saat tanggal pembelian ini 0,15 menjadi 225.
Oke. Bisa dipahami ya? Ini ya, aturannya ya. Jadi anak ini ekuitasnya kita dolarkan, ketemunya 225, maka akan ketemu paten sebesar 30.000. Oke. Atau kalau kita LCU kan itu sama dengan berapa? Kita bagi dengan 0,15 ya. Nanti akan ketemu berapa? 200 LCU 200. Oke, maka amortisasinya nanti per tahun akan menjadi 20 LCU. Langsung dihitung di awal ya untuk amortisasinya ya. Masih ingat kan aturan amortisasi kan dalam yang di mata uangnya si anak kan? Oke? Ayo. Nah, ini pakai current rate method. Ini yang paling gampang justru transaksinya menurut saya. Ya, kita kalikan dengan semua aset dan semua liabilitasnya pakai current rate 0,17. Sementara semua pendapatan dan beban itu pakai rate rata-rata 0,16 ya. Ekuitasnya pakai rate historinya 0,15. Sementara dividen pakai rate pada saat dibagi kebetulan sama 0,16. Oke, akan muncul selisih seperti ini bla 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 bla. Kita hitung ya. Nah, ternyata banyakkan debitnya. Jadi banyakkan asetnya kan daripada ekuitas dan ininya kan. Oke, maka akan ada selisih nanti AOC-nya akan ada berapa? 3500. Nama AOC-nya ini apa, teman-teman? AOC kan nama posnya kan. Istilahnya apa berarti yang kita pakai ini kan? Foreign currency translation. Nah, nama akunnya ya. Yang kita munculkan di laporan laba rugi itu seperti ini nanti. Di laporan OC di Foreign Currency Translation Adjustment. Oke, sejauh ini masih bisa kan yang proses ini kan? Nah, maka kita masukkan di sini bla 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 bla. Nah, kita tinggal mencari apa? Income from S. Mana income from S? Oh, bukan di sini. Ini cost yang di sini ya. Bla 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 bla, kita mencari income from S. Kita juga mencari apa? Investment in S. Dan kita juga akan mencari saldo OG. Oke, untuk itu kita membuat jurnal metode equity-nya ya. Jurnal metode equity-nya pas beli tadi jurnalnya apa? Investment in S. Ada apa? S. Berapa? 255.500 ya. 2 berapa? Nilai pembelian kita berapa? 255 Pak. Berapa? 229.500. 229.500. Tadi sudah diajarin harusnya lebih cepat ini. Ya. 229.500. Nah, terus untuk mencatat income-nya anak. Income-nya anak mana? Kita lihat di sini. Dan income-nya berapa? 24. Oke. Amortisasi patennya berapa tadi? Tadi kita sudah hitung amortisasi paten kan? Berapa? 20.000 ya? 20.000 LCU ya? Berapa tadi? Ini ya, 20.000 LCU ya? 20.000 LCU ya? 20.000 LCU. Berarti nanti kita kurangkan dengan mana ini? Nah, ini. Oke. Jadi tadi net income-nya berapa? 24 ya. Kita kurangkan lagi dengan patennya ya. Amortisasi paten berapa tadi? 20.000 ya, 20.000 LCU.
dikalikan kursnya. Kursnya pakai kurs apa? Dikalikan kurs rata-rata. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Nah, tetapi karena kepemilikan kita 90%, kita kalikan semua ini dengan 90%. Ketemunya 18,720. Atau jurnalnya ya, investment in S pada income from S sebesar 24 dikali 90%. Dan yang jurnal kedua adalah jurnal amortisasi. Paham ya? Income from S didapat pada investment in S sebesar 3.200 dikalikan berapa? 90% itu juga bisa. Ini yang dijadikan satu. Jurnal pertama bisa dipahami teman-teman? Asal usulnya 3.200. Halo? Bisa Kak. Bisa ya? Nah, terus berikutnya, tadi kan muncul OCI. Muncul OCI berapa? Di sini. Si anak kan punya OCI berapa tadi? 3.500. Ya, ini kita jurnal di metode equity-nya. Ya, karena tadi kan kredit ya, berarti kan investasi kita tambah gede kan? Ya, investment in S pada OCI sebesar berapa persen? 90%. 90% dikalikan berapa? 3.500 OCI-nya tadi. Oke. Baru yang selisih ruginya paten. Oke, kita buat di sini. Paten saldo awalnya berapa? Aduh. Ya udah pakai hitungan ini aja. Makanya lupa. Ini mana? Kita punya paten awalnya paten tadi berapa? 200.000 LCU ya, atau kalau dolarnya berapa? 30.000 sama 200.000 ya, 30.000 sama 200.000. Enggak ada ya, ini ada orang tertanya. Ya, saldonya kan 30.000. Paham ya? Halo. Terus kita amortisasi berapa? 20.000 LCU, ya kan, kita kalikan kurs rata-rata, ketemunya 3.200 yang tadi buat jurnal amortisasi tadi ya. Akan ketemu 26.800 dolar. Sementara saldo akhirnya seharusnya ada berapa? 200 kurang 20 ya, 180 LCU, kita kalikan dengan kurs akhir, itu menjadi 36.100. Nah, kita punya 26, harus 36.100. Jadi patennya kurang. Jadi kita harus menambahkan paten. Paham ya? Jadi nilai investasi harus kita tambah. Paham ya? Kan nilai paten yang harus kita tambahkan itu lebih besar. Bisa dipahami nggak? Oke, maka kita akan menjurnal investment in S pada OC 100 ya. Tapi yang punya kita hanya 90%. Jadi hanya kita jurnal berapa? 3, 4, 20. Oke. Baru yang terakhir kita jurnal investment in S pada cash pada investment in S terkait penerimaan dividen. Ya. Kita nerima dividen totalnya anak kan bagi 16.000 nih. Kita kalikan 90%. Maka dari jurnal-jurnal ini kita bisa menghitung investment in S berapa? 18.720. Sementara investment in income from S ini maaf, income from S, investment S menjadi 229 ditambah 27450 ditambah 32 dikurang berapa? 14.400 akan menjadi berapa? Ini 264.690. Kita masukkan ke sini 264.690. Oke. Dari jurnal ini akan ada OCI di bagian kredit ada 270450 dan 30420. Totalnya berapa? 30.870. Masukkan 30.870.
Dan di buku ini tidak ada jurnal eliminasinya, adanya di sini. Adanya ini loh, langsung dimasukin di sini. Tapi jangan khawatir, saya sudah membuat jurnal. Nah, ini jurnal eliminasinya. Kelihatan nggak? Ya, eliminasi yang pertama adalah kita mengeliminasi income from S. Oke. Income from S 18.720, terus dividen yang kita terima, dividen income ya. Dividen income apa? Dividen yang kita terima 14.400 sama investment in S sisanya 4320. Terus yang kedua kita eliminasi investment in S sebesar saldo awal 22.900. Terus kita akan mendebit share capital 150, RI-nya 75, patennya muncul berapa? 30 dolar. Ya, NCI-nya akan dapat 25.500. Oke, terus yang C adalah NCI expense 2080. 2080 dari mana? Net income anak berapa? 24. Tahu ya? Dikurangi dengan apa? Amortisasi paten berapa? 3.200. Tadi sudah ya. Jangan bingung ya, amortisasi paten lagi ya. 3.200 dikalikan 10%. 480. Coba 2080 dividen yang diterima si NCI 1.600 sama ini 480. Terus berikutnya ada amortisasi paten. Ya, amortisasi paten berarti expense pada paten ya sebesar yang tadi sudah kita hitung 3.200. Berikutnya ada penyesuaian kurs paten. Ya, di hitungan kita tadi ya, penyesuaian kurs paten tadi yang kita jurnal ada berapa? Penyesuaian kurs paten. Mana? Ini ya. 3.800 ya. Nambah ya. Jadi investmentnya ditambah. Di sini investmentnya ditambah teman-teman. Mana-mana di jurnal di sini kan kita terkait paten kan investment in S pada OC. Nah, kalau di sini di jurnal eliminasinya itu kebalikannya. Ya, nanti kita akan menjurnal paten 3.800 ya. Mana. Terus investment in S kita kurang kebalikannya sebesar yang kita jurnal tadi. Paham ya? Jurnalnya ini kan didebitkan investment in S kan 3420. Paham ya? Tapi kalau di sini itu kebalikannya. Jadi kita munculkan paten karena saldo patennya tadi kan awalnya kita munculkan 30.000 kan. Terus kita amortisasi 3.200. Tetapi kan di akhir periode saldonya harus ada berapa? Harus ada ini kan tadi. Harus ada 3.600 kan. Nah, dari dua jurnal kita awalnya kan 30.000 nih kita munculkan. Terus kemudian kita kurangi 3.200. Saldonya kan tinggal 26 kan. Padahal di neraca harus kita munculkan berapa nanti paten? 30.600 dari kurs ini. Bisa dipahami? Maka di jurnal yang ke ini dari selisih paten ini nanti kita akan tambah lagi 3.800 terus kita ngurangi investment in S kayak jurnal kita tadi ya. Investment in S selisihnya masuk ke NCI. Sama kayak yang tadi cuman untuk selisih kurs ditambahin NCI sekarang. Sama ada NCI expense. Nah, berikutnya yang terakhir, si anak kan punya saldo OC ini 30.500. Ini kita hapus OC-nya. Saldonya kan tadi kredit ya, berarti kita debit OC 30.500. Yang kita debit adalah investment in S 24.050 dan NCI 3050. Dan ini
27450 itu adalah kebalikannya jurnal kita yang di metode equity. Nah ini, tadi kan kita tambah nih, kita tambah 27450, dieliminasi nanti kita kurangkan lagi. Jadi dia benar-benar kebalikannya dari jurnal, ya nggak benar-benar, maksudnya kalau dilihat dari investment ya, dia itu kebalikannya dua jurnal ini. Itu kebalikannya dari jurnal yang kita buat di metode equity. Gimana? Sudah cukup pusing? Pusing. Oke, saya lempar ke grup. Ini ya jurnal eliminasinya ya, nggak ada di buku soalnya. Oke, sudah cukup pusingnya? Karena pusingnya sudah cukup, kayaknya untuk penjelasan online-nya segini saja. Masih ada sisa waktu kurang lebih sejam. Coba buat untuk mengerjakan. Siapa tahu tambah paham. Jadi untuk latihannya itu adalah ya sesuai RPS ya, sesuai RPS. Ini saya lempar di WhatsApp dulu. Teman-teman, kalian sudah punya file buku itu tadi enggak? Yang saya baca tadi itu loh. Ada di LMS, Pak. Ada kan? Kalau ada ya berarti tinggal baca dari situ. Oke, tolong dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Yang sebelahnya 1, 2, 3. Merem nggak apa-apa ya, orang nggak diposting di Instagram. Oke, saya tutup sesi Zoom-nya ya teman-teman ya. Habis ini latihan, saya standby di WhatsApp. Ya, kalau ada pertanyaan kontak saja. Oke. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kelasnya belum ditutup loh ya ini ya.